Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah pencemaran laut tahun 2025. Eh, Saat ini kami akan mempresentasikan tentang dampak buruk sampah terhadap satwa liar laut. Boleh di next. Ini merupakan anggota kelompok. Mungkin untuk kenalnya nanti akan disebut di awal pemaparan. Boleh di next. Baik, sebelumnya nama saya Korea Agnia, NPM 057 dari angkatan 2023. Sampah laut, terutama plastik, menjadi ancaman serius bagi biota karena produksinya terus meningkat dan sulit terurai. Plastik dapat bertahan lama dan menyebar dari pesisir hingga dasar laut, menimbulkan masalah seperti terjerat, tertutup, atau tertelan oleh organisme laut. Dampaknya meliputi cedera, kematian, pelepasan bahan kimia berbahaya, hingga penyebaran spesies invasif. Memahami interaksi negatif ini penting untuk menilai ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Baik, sebelumnya nama saya Anissa Nurul Azkia dengan NPM 18 dari angkatan 23. Keterikatan atau keterjeratan hewan dengan sampah laut sering terjadi di berbagai belahan dunia dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan laut. Ratusan ribu burung laut serta mamalia diketahui mati akibat terjerat alat tangkap ikan maupun sampah sintetis. Presentasi spesies yang terjerat itu cukup tinggi, misalnya 100% penyu, 67% anjing laut, 31% paus, dan 25% burung laut. Dibandingkan dengan Nathalais 1997, jumlah spesies burung, penyu, dan mamalia laut yang tercatat terjerat meningkat dari 89 spesies menjadi 161 spesies. Namun, data untuk reptil lain seperti ikan dan invertebrata masih terbatas karena banyak spesies belum diteliti. Cara cara terikat, ada istilah yang namanya ghost fishing, merupakan istilah yang digunakan untuk jaring atau alat tangkap yang terbengkalai. Alat tangkap ini tetap dapat menjebak dan membunuh organisme serta merusak habitat dasar laut. Kenapa ghost fishing ini bisa menyebabkan kematian bahkan merusak ekosistem? Karena estimasi jaring ini tetap berfungsi menjerat itu bisa berlangsung antara 30 sampai 568 hari. Kondisi dengan jangka waktu yang lama inilah yang membuat biota atau bahkan ekosistem susah untuk lepas dari jaring tersebut. Selain itu, bahan antropogenik lain seperti tali, balon, plastik, tas, lembaran plastik, dan tempat minum kemasan kaleng juga merupakan jenis sampah yang bisa menyebabkan terjeratnya biota yang ada di laut. Contohnya tertera di slide ini. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Samudera NPM 048 dari angkatan 2023. Efek keterikatan. Dari efek keterikatan ini bukan hanya ancaman langsung atau kematian, tetapi juga berdampak jangka panjang pada populasi satwa laut. Terdapat beberapa dampak. Yang pertama, pada gangguan fungsi hidup, organisme yang terjerat akan sulit makan, bergerak, atau menghindari predator yang dapat menyebabkan kelaparan dan tenggelam. Selanjutnya, dampak kesehatan. Dampaknya adalah luka serius, keterbatasan gerak, infeksi, dan amputasi. Selanjutnya ada beberapa sampah berbahaya yang mempengaruhi. Yang pertama ada jaring, yang kedua ada tali pancing, yang ketiga ada cincin plastik. Selanjutnya, contoh-contoh sampah berbahaya yang sudah terkena ke satwa laut yaitu pada paus dan anjing laut. Dampaknya adalah luka kronis, kelangsungan hidup menurun. Selanjutnya pada kura-kura terjadi infeksi pada kulit dan kaki yang diamputasi. Selanjutnya pada ikan kakap terjerat cincin plastik hingga mati. Dan yang terakhir pada ular laut akan berdampak kelaparan akibat cincin keramik di tubuhnya. Boleh di next. Selanjutnya akan saya jelaskan. Nama saya Dika Prasetya, NPM 25 dari angkatan 22. Untuk smothering sendiri itu merupakan sampah laut dasar perairan yang dapat menimbulkan efek smothering yang merusak ekosistem. Smothering sendiri merupakan kondisi ketika sampah laut menutupi permukaan ekosistem dasar laut sehingga menghalangi proses biologis penting. Proses biologis penting itu sendiri adalah
sampah plastik menyelimuti, menekan, atau menghalangi pertukaran unsur dan cahaya. Berikut ada beberapa contoh yang tertera pada slide. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Sofyan dengan NPM 076 dari angkatan 23. Di sini ada beberapa dampak dari smothering ya. Yang pertama ada penutupan habitat dan rehabilitasi yang terganggu. Sampah menutupi dasar laut dan bibit mangrove, menghambat flora dan fauna untuk pertumbuhannya, serta upaya pemulihan ekosistemnya. Yang kedua, ada penghalang cahaya untuk fotosintesis. Berat dan bayangan sampah menutupi vegetasi intertidal seperti rumput laut dan mangrove, sehingga fotosintesis dapat terganggu. Yang terakhir ada kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman. Padang lamun dan pesisir menjadi tidak produktif, keanekaragaman hayati menurun, dan spesies sensitif. Next, selanjutnya, perkenalkan nama saya Primar Reza Gunawan dengan NPM akhir 028 dari angkatan 2023. Di sini yaitu pengonsumsian plastik, di mana konsumsi yang terjadi pada plastik oleh biota laut umumnya jarang terlihat dibandingkan dengan plastik yang terikat. Berdasarkan data yang ada pada buku Marine Anthropogenic Litter oleh Berkman et al. Pada tahun 2015, konsumsi plastik oleh biota laut yang terdokumentasi antara lain sebagai berikut, yakni 100% dari penyu laut, 57 dari 7 spesies, 50% dari mamalia laut dengan spesiesnya 62 dari 123 spesies, 59% dari spesies paus, 47 dari 80 spesiesnya, 36% anjing laut, di mana 12 dari 33 spesiesnya, dan 40% dari burung laut, di mana 164 spesies dari 406 spesies. Next. Selanjutnya, saya dari NPM 089. Cara-cara konsumsi plastik. Cara-cara untuk plastik dapat dikonsumsi oleh biota-biota antara lain melalui secara sengaja atau ketidaksengajaan. Konsumsi yang disengaja. Beberapa hewan laut menelan plastik secara sengaja karena dipengaruhi dari 4 faktor berikut. Faktor pertama adalah strategi mencari makan. Burung laut dengan teknik berburu tertentu seperti mengejar dan menyelam cenderung memiliki tingkat konsumsi plastik yang lebih tinggi. Spesies omnivora atau pemakan krustasea dan cephalopoda juga lebih rentan salah mengira plastik sebagai mangsanya. Sementara penyu sering menelan kantong plastik karena menyerupai ubur-ubur. Faktor kedua adalah warna. Plastik dengan warna tertentu sering menyerupai mangsa alami, sehingga menarik perhatian predator. Penyu misalnya sering menelan plastik bening atau terang karena mirip ubur-ubur. Sementara burung auklet di Alaska mengira butiran plastik berwarna gelap sebagai krustasea. Next. Faktor ketiga adalah bentuk. Kantong plastik yang terapung di laut memiliki bentuk menyerupai ubur-ubur sehingga mudah disalahartikan oleh predator. Yang itu bentuk pecahan atau potongan tertentu juga dapat menyerupai tulang, sisik ikan atau mangsa lain yang biasa dikonsumsi, sehingga semakin meningkatnya kemungkinan tertelan. Faktor keempat adalah bau. Plastik yang telah lama berada di laut sering ditubuhi oleh yang mengeluarkan senyawa dengan aroma mirip mangsa alami. Ini hewan laut yang mengandalkan indera penciuman dalam mencari makanan. Misalnya burung laut dan penyu. Akibatnya, plastik tidak hanya terlihat seperti makanan, tetapi juga tercium seperti mangsa sebenarnya. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Syafira Rizika dengan NPM 37 dari angkatan 23 akan menjelaskan tentang konsumsi sekunder dan yang tidak disengaja. Jadi konsumsi plastik yang tidak disengaja oleh biota laut dapat terjadi pada organisme dengan sistem filter feeding yang beragam dari krustasea kecil hingga organisme besar seperti paus yang mana dapat berpotensi untuk mengonsumsi plastik secara tidak sengaja. Nah, organisme dengan sistem filter feeding ini
mendapatkan nutrisi melalui filtrasi air dengan volume yang besar, yang mana berpotensi mengandung sampah-sampah sebagai tambahan dari nutrien yang ditargetkan. Pada habitat alaminya, plastik yang terkonsumsi ditemukan pada krustasia dengan filter feeding. Selain ketidaksengajaan, hal-hal lain yang termasuk dalam konsumsi secara tidak sengaja merupakan konsumsi sekunder yang terjadi pada biota yang memakan mangsa. Hal ini terjadi karena mangsa yang dimakan biota ini sudah lebih dahulu mengonsumsi sampah-sampah, maupun pada saat biota menangis sampah-sampah. Next. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmanita, NPM 3021030023 dari angkatan 23. Selanjutnya dampak konsumsi plastik. Konsumsi plastik dapat menimbulkan berbagai masalah bagi organisme laut. Plastik yang menumpuk di saluran pencernaan membuat hewan merasa kenyang plastik, padahal tubuhnya kekurangan nutrisi. Kondisi ini bisa menyebabkan malnutrisi, dehidrasi, dan penurunan kesehatan. Selain itu, serpihan plastik juga dapat melukai lambung dan usus. Jika hal ini terjadi secara luas, maka pertumbuhan dan kelangsungan hidup populasi laut bisa ikut terganggu. Salah satu dampak paling fatal dari konsumsi plastik adalah kematian langsung. Hal ini terjadi ketika plastik membuat saluran pencernaan atau organ dalam. Beberapa kasus telah tercatat seperti penguin magellan yang mati karena plastik, penyu yang khususnya rusak akibat serpihan plastik, dan paus sperma yang ditemukan dengan 7,6 kg plastik di perutnya. Oke, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ibnu Fajir Rabani dengan NPM 045 dari angkatan 23. Lalu ada dampak fisik tidak langsung dari konsumsi plastik. Konsumsi plastik tidak selalu mematikan langsung, tetapi dapat menimbulkan efek subletal yang berpengaruh pada populasi. Nah, contoh kasus anak burung albatros laisan, penyumbatan parsial usus, gizi buruk, dan dehidrasi, yang dari Aumann et al. 1907. Nah, dampak fisik utamanya, yang pertama ada volume lambung berkurang dan mengakibatkan asupan makanan optimal terganggu. Lalu ada penyumbatan parsial, mengakibatkan penurunan kondisi tubuh. Plastik menempel di usus, menyebabkan gangguan pencernaan, ulcerasi, rasa kenyang palsu, yang lalu menurunkan nafsu makan. Ini ada studi pendukungnya juga untuk burung laut, penyu tempayan, penyu hijau, yang membahas korelasi negatif antara plastik dan status gizi. Lalu ada yang percobaan, plastik mengurangi pertumbuhan dan penyerapan nutrisi. Membuat kesimpulannya, efek subletal menurunkan kondisi tubuh, kelangsungan hidup, dan keberhasilan reproduksi spesies yang sering mengonsumsi plastik. Boleh di next. Lalu ada efek kimiawi dari konsumsi plastik. Yang pertama, plastik mengandung zat aditif kimia atau menyerap polutan dari laut. Nah, ini tuh berpotensi menimbulkan dampak toksik. Pada organisme besar, plastik bisa bertahan lama di lambung, yang mengakibatkan fragmentasi, lalu akan mengakibatkan pelepasan aditif kimia lebih dominan. Resiko utamanya adalah akumulasi bahan kimia dalam jaringan tubuh dan jaring makanan laut. Nah, untuk kondisi risetnya pada saat ini studi masih terbatas, namun sudah mengindikasikan adanya ancaman bagi spesies yang sering menelan plastik. Nah, buat catatan juga, efek kimia perlu perhatian lebih karena bisa berdampak jangka panjang, meski tanpa menyebabkan kematian langsung. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Tabris Rosyan Fikar, NPM 70 dari angkatan 2023, menjelaskan untuk bagian rantai dampak terkait konsumsi plastiknya. Jadi, distribusi plastik ini dilakukan oleh biota laut, di mana diantaranya burung laut, yang dimana burung laut ini dia menelan dan mengeluarkan plastik yang dimana juga menyebarkannya ke laut, bahkan sampai ke darat. Contoh burung lautnya itu ada kayak Rel Tanjung yang dia membuang 75% plastik di Antartika atau mendistribusikan, dan ada Fulmar Utara yang menyebarkan 6 ton 630 juta item plastik per tahunnya.
Lalu ada albatros laisan yang membawa 6 ton plastik ke darat tiap tahunnya. Dan juga ada anak burung yang secara tidak langsung terkontaminasi plastik langsung dari induknya, yang dimana ikut bantu menyebarkan juga. Lalu untuk krustasia dan ikan juga ikut menghancurkan dan juga mendistribusikan plastik bahkan hingga ke laut dalam. Jadi laut di sini bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai agen atau pelaku untuk distribusi plastik global. Next. Nah, untuk dampaknya dari penyebaran spesies atau dari yang disebarkan spesies, yaitu sampah laut dan di sini menjadi media atau menumpang organisme lintas samudra. Lalu plastik juga tidak terdegradasi, yang bahkan bisa dikolonisasi, yang nanti terbawa oleh arus dan angin yang berbar meluas. Lalu untuk kedampaknya, spesies asing jadi berkembang pesat, yang dimana akan menggeser atau mengubah dan bahkan bisa merusak ekosistem asli menurut Kessling tahun 2015. Lalu plastik laut juga jadi habitat baru. Maksudnya di sini adalah sebagai tempat habitat tempat tinggal untuk spesies-spesies khusus yang dimana antara sangat-sangat berdampak bagi kehidupan spesiesnya, seperti ikan pari laut dan juga komunitas pelagis dan bentik, yang dimana dia cukup berkembang di permukaan plastik. Jadi sampah laut di sini sangat buruk dampaknya dan juga memfasilitasi invasi biologis dan juga bisa mengubah ekosistem. Next. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Catherine Trijata, NPM akhir 085 angkatan 2022. Kemudian peningkatan jumlah spesies terdampak ini adalah jumlah spesies yang tercatat atau yang terdokumentasi bahwa meningkat selama 17 tahun terakhir dari 267 spesies menjadi 557 spesies pada penelitian tahun 2014. Yaitu penyu laut yang tadinya 86% meningkat menjadi 100%. Kemudian mamalia laut dari 43% meningkat menjadi 66%. Lalu burung laut dari 44% meningkat menjadi 50%. Dan paus dari 37% menjadi 68%. Dan juga anjing laut dari 58% meningkat menjadi 67%. Next. Kemudian akumulasi pada rantai makanan, di mana sampah plastik masuk ke jaring makanan laut melalui hewan penyaring di tingkat bawah dan terus berpindah ke tingkat atas saat dimangsa. Hal ini membuat semua spesies laut hampir tidak mungkin terhindar dari menelan sampah plastik. Karena sampah plastik yang dikonsumsi hewan-hewan penyaring itu tadi akan terakumulasi dan melalui jaring-jaring makanan akan diakumulasikan juga pada tingkat hewan-hewan dengan tingkat trofik yang lebih tinggi. Boleh di next? Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Zini Al-Fazri dari angkatan 2022 dengan nomor NPM belakang 070. Selanjutnya itu ada urgensi mitigasi. Yang pertama ada pengurangan sampah plastik laut yang sangat mendesak. Yang kedua, perlindungan biodiversitas dan keberlanjutan ekosistem harus diprioritaskan. Lalu yang terakhir ada solusi, yaitu pencegahan sampah, pengelolaan perikanan, dan edukasi masyarakat. Boleh di next? Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari berbagai studi dan data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa sampah plastik laut merupakan ancaman serius terhadap ekosistem dan kehidupan laut. Dampaknya meliputi kematian langsung akibat penyumbatan saluran pencernaan, kerusakan organ, dan luka akibat keterikatan atau tertelan. Serta dampak tidak langsung seperti penurunan kondisi kesehatan dan perubahan perilaku hewan. Selain itu, sampah plastik berwarna terang dan berukuran kecil lebih cenderung
tertelan oleh hewan laut, terutama yang masih muda, dan dapat menyebarkan bahan kimia berbahaya serta mikroplastik ke seluruh ekosistem melalui proses biotransportasi. Peningkatan jumlah spesies yang terdampak sejak tahun 1997 menegaskan perlunya pengelolaan sampah laut yang lebih efektif dan pengurangan cepat masuknya sampah plastik ke lingkungan laut untuk melindungi keberlanjutan ekosistem dan kesehatan manusia. Data dan metodologi standar sangat penting untuk memahami dampak secara rinci dan merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Next. Baik, mungkin cukup sekian dari kami untuk presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.